Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ikadek Maesa Indra Ardipa dengan NIM 251571313129. Saya nomor absen 27 dari kelas 2A Administrasi Bisnis dari kelompok 6. Di video ini saya akan menjelaskan proses pengerjaan Excel dengan bagian rumah sakit yang telah kelompok kami buat. Berikut video penjelasannya. Baik, pada Excel kali ini saya akan menjelaskan rekap tagihan rawat jalan pasien bulan Juni 2026 dengan judul Rumah Sakit Sehat Sentosa. Pertama-tama di sini terdapat besar pajak administrasi yaitu sebesar 11% dengan beberapa tabel di bawahnya, yaitu terdapat nomor, ID pasien, poli, nama dokter, status pasien, biaya dokter, dan beberapa tabel kosong lainnya. Tabel kosong ini akan bisa dipenuhi dengan petunjuk di bawah ini, yaitu pada soal pertama. Soal pertama yaitu tentukan poli berdasarkan dua karakter pertama pada ID pasien dengan menggunakan rumus if. Di sini terdapat ketentuan yaitu kode poli yaitu UM sebagai umum, AN sebagai anak, BD sebagai bedah, gigi sebagai gigi. Di sini pertama-tama kita bisa menuliskan rumus if digabungkan dengan left. Lalu mengklik pada kolom bagian B ini, dituliskan huruf 2, lalu dikurung tutup. Left di sini berfungsi sebagai bagian kiri pada bagian ini, dan B7 ini pada kolom ini, 2 pada bagian UM ini. Lalu bisa dituliskan yaitu sama dengan tanda kutip UM yaitu sebagai umum. Lalu selebih dari ini kita bisa lanjut yaitu AN, GG, dan BD. Kita bisa mengulang rumus ini sampai pada rumus ini berhasil. Lalu hasilnya akan seperti ini, lalu diklik enter dan bisa di-adjust sampai bawah. Lanjut dengan soal kedua yaitu pada kolom nama dokter ini. Soal kedua yaitu tentukan nama dokter berdasarkan poli dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Pertama-tama kita bisa menuliskan di sini yaitu VLOOKUP. Karena berdasarkan poli kita bisa mengklik C7 ini. Lalu ditutup dengan titik koma. Karena ini berdasarkan menggunakan VLOOKUP, kita bisa menulis di sini. Lalu kita absolutkan. Lalu kita bisa menulis di sini yaitu 2 sebagai 2 pada tabel ini. Lalu kita bisa menulis file di sini. Karena di sini tidak berurutan, kita bisa tutup lalu enter. Hasilnya akan seperti ini dan lalu bisa di-adjust sampai bawah lagi. Lanjut dengan status pasien. Pada soal status pasien, yaitu soal nomor 3, tentukan status pasien berdasarkan karakter keempat dan kelima pada ID pasien dengan menggunakan rumus MIT
dan VLOOKUP. Di sini pertama-tama kita bisa menuliskan rumus VLOOKUP, lalu digabung dengan NEED. Lalu kita, karena ini berdasarkan umum ID pasien yaitu menggunakan huruf keempat dan kelima, kita bisa mengklik B7, lalu diteruskan keempat, lalu kedua, dengan ditutup pula, lalu dilanjut dengan titik koma yang diambil dari tabel status pasien itu, lalu diabsolutkan, lalu ditambah dengan 2 karena kita menggunakan 2 kolom, lalu ditambah dengan false karena tidak berurutan, lalu ditutup dengan ini, lalu kita bisa mengklik enter. Hasilnya akan seperti ini. Lalu lanjut pada biaya dokter. Di sini soal biaya dokter yaitu pada soal nomor 4, tentukan biaya dokter berdasarkan poli dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Pertama-tama di sini kita berusaha menuliskan rumus VLOOKUP. Karena ini berdasarkan poli, kita bisa mengklik C7 ini, lalu ditutup dengan titik koma. Karena ini harus mencapai tabel biaya dokter, kita bisa mengambil di sini, lalu kita absolutkan. Di sini sama kita akan menulis 2 karena kita menggunakan 2 tabel, lalu ditulis false karena tidak berurutan, lalu kita tutup, lalu kita enter. Di sini kita bisa adjust sampai di bawah lagi. Lanjut dengan kolom H yaitu biaya tindakan. Berdasarkan soal, di sini terdapat soal nomor 5 yaitu tentukan biaya tindakan berdasarkan status pasien dan poli dengan menggunakan rumus index dan match. Di sini pertama-tama kita bisa menuliskan VLOOKUP dulu. VLOOKUP dibuat karena kita akan mengambil dari tabel biaya tindakan. Karena ini berdasarkan status pasien, kita bisa mengklik pada bagian kolom E7, lalu ditutup dengan titik koma. Kita mengambil dari biaya tindakan, yaitu ini. Lalu kita absolutkan. Karena ini index dan match, kita bisa tutup dengan titik koma, lalu menuliskan rumus match. Match dibuat karena berdasarkan kode yaitu umum anak-anak. Kita bisa kembali ke C7 yaitu pada bagian poli, lalu kita klik pada bagian ini kode, lalu kita absolutkan, lalu kita bisa menulis titik 20 titik koma 0, lalu kita tutup, lalu kita tulis ini, lalu ke false, lalu kita bisa adjust ini sampai bawah. Baik, di sini lanjut dengan soal kolom I yaitu total kotor. Di bawah ini soal nomor 6 yaitu hitung total kotor dengan menggunakan rumus perkalian dan penjumlahan, yaitu biaya tindakan dikali jumlah tindakan plus biaya dokter. Pertama-tama kita bisa di sini dengan tulis biaya tindakan yaitu pada H7. Di sini H7 lalu dikali dengan biaya jumlah tindakan yaitu di G7, lalu ditambah dengan F7 yaitu biaya dokter. Lalu kita bisa enter. Hasil ini kita bisa adjust sampai bawah. Di sini di kolom J yaitu diskon, bisa melihat pada nomor soal nomor 7, hitung diskon dengan menggunakan rumus if dan or dengan ketentuan jika poli sama dengan bedah atau total kotor lebih dari 1.200.000, maka diskon sama dengan 12% dikali total kotor. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka diskon sama dengan 0. Di sini pertama-tama kita bisa menulis rumus if digabung dengan rumus or. Lalu kita bisa mengambil dari poli yaitu dari kolom C7, kita bisa mengklik A, lalu kita tutup dengan titik koma atau dengan sama dengan yaitu kita bisa membedah, kita tutup, lalu kita tulis daripada I7, kolom I7 karena kita mengambil dari total kotor jika lebih dari 1.200.000.
200 kita tutup, lalu kita di sini pada kolom I7 lagi, habis itu kita kali dengan 12%, lalu kita tulis 0 di sini, jika tidak maka 0. Kita tutup. Setelah seperti ini, kita bisa adjust sampai bawah, maka akan muncul angka ini. Baik, di sini lanjut pada kolom K, yaitu pajak. Kita lihat pada soal pajak, yaitu nomor 8. Hitung pajak dengan menggunakan rumus perkalian, yaitu 11% dikali total kotor. Pertama-tama di sini kita bisa menulis sama dengan dalam total kotor, yaitu I7 dikali dengan 11%. Maka hasilnya ini, dan kita bisa adjust sampai bawah. Lanjut pada kolom L, yaitu total bayar. Soal nomor 9, yaitu hitung total bayar dengan menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan, yaitu total kotor dikurang diskon plus pajak. Di total bayar ini kita bisa menulis sama dengan total kotor dikurang C7, yaitu diskon ditambah dengan pajak. Itu hasil akan seperti ini yang bisa kita adjust sampai bawah. Di pada metode pembayaran, yaitu pada kolom M. Di sini pada soal nomor 10, yaitu tentukan metode pembayaran berdasarkan 2 digit terakhir pada ID pasien dengan menggunakan rumus right dan lookup. Pertama-tama di sini kita bisa menulis rumus lookup digabung dengan value, lalu right di sini diambil daripada kolom B, yaitu ID pasien. Karena di sini beli 7, kita mengambil 2 huruf, kita bisa menuliskan ini 7 sama dengan 2, lalu kita tutup 2 kali, lalu kita tulis dengan ini titik koma. Karena ini metode pembayaran, kita berasal ke metode pembayaran ini, kita bisa memblok semua ini. Nah, di sini lalu kita absolutkan. Setelah diabsolutkan, kita bisa menulis titik 2, lalu 2. Titik 2 di sini berdasarkan titik koma 2 di sini berdasarkan kode dan metode pembayaran. Karena ini lookup, kita mengambil 2-nya itu ke bawah. Lalu kita bisa menuliskan dengan false di sini. Lalu kita bisa menutup dengan huruf, lalu kita bisa enter. Maka hasilnya akan menunjukkan uang tunai. Uang tunai di sini bisa kita tarik ke bawah untuk menyesuaikannya, dan hasilnya akan seperti ini. Baik, pada kolom terakhir, yaitu rank pada kolom N. Pada soal nomor terakhir, yaitu tentukan ranking berdasarkan total bayar dengan menggunakan rumus rank, di mana nilai total bayar terbesar memperoleh peringkat 1. Di sini kita bisa menuliskan rumus rank terlebih dahulu, yaitu sama dengan rank. Lalu kita, karena ini adalah dari total bayar, kita bisa mengambil dari L7, kita titik koma, lalu kita mengambil L7 lagi yang di blok sampai bawah, lalu kita absolutkan dengan titik koma 0. Lalu bisa kita tutup. Hasilnya seperti ini, lalu kita bisa adjust sampai bawah. Maka hasilnya akan seperti ini, dan terdapat rank yang paling terbesar hingga terkecil. Walaupun tidak berurut, maka hasilnya akan seperti ini. Jika telah selesai semuanya, kita bisa lanjut pada kolom 17, yaitu total tertinggi. Total tertinggi di sini kita ambil daripada kolom yang di atas dengan rumus kita bisa menggunakan max, yaitu dengan memblok hingga akhir, lalu kita enter, maka akan ada hasilnya. Dan di total terendah, yaitu nomor 18, kita bisa menggunakan rumus min dengan memblok seperti tadi,
lalu kita enter. Dan untuk rata-rata kita bisa menggunakan rumus average dengan memblok seperti tadi, lalu kita enter. Hasil-hasil ini kita bisa ulang hingga pada total bayar dengan ini. Jika telah jadi semuanya, maka hasil akan seperti ini dan kita bisa lanjut pada total tagihan pasien bulan Juni. Pada total tagihan bulan Juni ini, kita bisa menggunakan rumus yaitu sum. Sum dengan memblok ini sampai akhir pada kolom L, lalu kita enter. Jika sudah, kita bisa lanjut pada total bayar poli umum dengan rumus yaitu sum if, menggunakan sum if. Karena ini sum if dari poli, kita bisa memblok ini, lalu kita sudutkan dengan menulis titik 2, lalu umum, lalu kita titik 2 lagi dengan memblok total bayar ini, memblok total bayar ini, lalu kita sudutkan, lalu kita bisa mengenter. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika telah selesai seperti ini, kalian bisa mengcopy. Saya bisa mengcopy ini, dan menyesuaikan sesuai apa yang diminta oleh total bayar tersebut. Kita bisa lanjut ke total bayar paling anak. Di sini kita bisa copy ini, tembuskan sini membuat anak. Kita enter. Sama sepertinya di sini, kita bisa copy ini, kita mengubahnya dengan bedah. Setelah dari anak kita bisa menggunakan bedah, lalu kita enter, maka hasilnya akan seperti itu. Dan ini akan diulang lagi hingga semuanya telah selesai. Ini adalah gigi, lalu kita enter. Maka inilah hasil dari Excel pada hari ini. Sekian yang bisa saya lakukan dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu.